Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi sama aku di channel YouTube Tasya Eats. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat ya, senantiasa diberikan rezeki yang lancar dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Kegiatan hari ini dimulai pagi hari sekitar jam setengah 8. Nah, karena tadi pas suami udah nyuci baju, jadi sekarang aku tinggal ngejemur aja. Alhamdulillah cuaca hari ini pagi-pagi tuh udah keluar mataharinya. Ini aku ngejemur baju sekalian aku juga moyan ya, alias ngejemur badan juga, karena di dalam rumah tuh kerasa dingin banget teman-teman. Jadi aku ngejemur badan aja di sini biar anget. Tadi Arsi juga ikut aku ke atas ngejemur. Sebenarnya Arsi tuh lagi sarapan, tapi karena akunya lagi ngejemur, jadi disuapin dulu sama pas suami, dan Arsinya malah kabur ngikutin aku ke atas. Dan Arsi juga belum dimandiin, nanti aja deh dimandinya agak siangan biar airnya tuh nggak terlalu dingin, karena semenjak kulit Arsi terkelupas, sekarang tuh aku rutinin mandiinnya pakai air dingin aja. Soalnya semenjak Arsi mandi pakai air dingin tuh kulitnya udah nggak pernah terkelupas lagi teman-teman. Dari bayi sampai Arsi umur 2 tahun selalu dimandiinnya pakai air hangat, karena akunya nggak tega teman-teman. Dia tuh kalau dimandiin pakai air dingin nangisnya tuh udah kayak kejer banget, kayak habis diapain gitu ya. Apalagi kalau pas bagian diguyur kepalanya, nah itu dia tuh suka jatuh gitu loh, suka ngegubrak, mungkin kaget kali ya. Nah, jadi aku tuh udah nggak tega lagi mandiin Arsi pakai air dingin. Cuman karena kulit Arsinya terkelupas, terus dia ngerasa sakit, jadi ya udah deh, sekarang aku rutinin aja mandinya pakai air dingin, dan alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Oke, udah selesai ngejemur. Selanjutnya aku mau ngeberesin kamar, karena dari tadi aku belum beresin. Arsi tuh kan sekarang bangunnya selalu kesiangan ya, jam setengah 8 itu dia baru bangun. Nah, terus kan akunya udah keburu berkegiatan yang lain, beres-beresin yang lain, jadi ngeberesin kamar tuh kadang suka kelupaan sampai Arsi tidur siang lagi. Karena spraynya baru diganti, jadi aku mau beresin kamarnya cuman geser-geser spraynya aja. Terus aku mau ngelipetin selimut juga, ini bekas dipakai semalam. Karena cuacanya di sini tuh lagi dingin dan anginnya tuh gede banget teman-teman. Apalagi kan kontrakan aku tuh pinggir sawah ya, jadi kalau angin besar tuh kerasa banget. Terus kan atas tuh ada asbes, nah itu kayaknya ada paku yang copot atau gimana deh, aku nggak ngerti. Nah, jadi kalau ada angin besar tuh kadang suka kayak mau terbang gitu loh asbesnya. Kadang suka ngeri sih kalau lagi sendirian di rumah. Sebenarnya sekarang aku sama Arsi lagi ngerasain bosen, bener-bener bosen banget di dalam rumah. Karena kan kita sehari-hari di dalam rumah terus, dan kontrakan sebelah juga masih kosong, belum ada penghuni baru, jadi kita ngerasa sepi banget di sini. Paling kalau lagi bosen nih sore-sore aku suka ngajak Arsi main keluar. Ya paling jauh tuh kita ngelihat kolam lele, ngelihat sawah, udah sampai situ kita pulang lagi teman-teman. Karena kalau mau ngajakin Arsi main ke tempat rame, ke komplek misalnya, itu kan banyak anak-anak main, banyak tukang jualan juga, tapi lumayan jauh, harus pakai motor. Dan kalau dipaksain jalan juga agak ngeri, karena jalannya tuh gede ya, banyak mobil, motor gitu. Jadi aku agak takut kalau ngajak Arsi jalan ke sana. Kayaknya besok deh insya Allah aku mau main ke rumah ibu, tapi pakai kereta aja, karena pas suami jadwalnya masuk kerja nggak bisa nganter ke rumah ibu, jadi cuman bisa nganter sampai stasiun aja. Dan aku mau nginep selama 2 hari, jadi biar kerasa gitu ya liburannya. Ya walaupun cuman pindah rumah aja sih sebenarnya. Aku kan di sini di dalam rumah, terus kan nanti ke rumah ibu juga di dalam rumah lagi. Tapi seenggaknya aku tuh bisa keluar rumah sih. Soalnya kan di sana aku tuh bisa libur beres-beres, nggak masak juga. Dan di sana tuh rumah ibu deket sama TK, jadi Arsi bisa main gitu sore-sore ke TK. Terus ada anak-anak juga pada main keluar. Kalau aku main ke rumah ibu berarti aku libur dulu, nggak upload video ya teman-teman. Karena kalau bawa tripod ke rumah ibu, terus kan aku juga bawa tas, ngegandeng Arsi, itu agak repot banget. Jadi aku mau libur dulu aja dari dunia perkontenan. Oke, udah selesai ngerapiin kamar. Selanjutnya ini aku lagi ngebersihin karpet. Banyak banget remahan makanan
dan ada rambut yang bandel banget gak bisa diilangin kalau pakai vakum, jadi harus dibantu pakai sapu lidi baru deh bisa keluar dari karpet. Nanti aku juga mau nyapu karena di lantai itu ada banyak banget debu, ada rambut juga. Tapi sebelum nyapu ini tuh aku mau ngerapihin dulu bubble wrap karena tadi habis diacak-acakin sama Arsi. Sebenarnya bubble wrap sebanyak ini tuh bekas ya, jadi kalau aku misalnya habis belanja online terus kan ada sisaan bubble wrap masih bagus, nah aku suka simpan untuk jualan aku kan ada jualan skincare. Nah itu kebanyakan pembelinya tuh jauh-jauh, jadi biar paketnya aman aku lapisin pakai bubble wrap. Kalau teman-teman penasaran sama produk jualan aku, nanti link Shopee-nya aku simpen di deskripsi ya, nanti kalian tinggal cek and cek aja. Karena udah bingung banget mau nyimpen di mana, jadi bubble wrap terus barang-barang peperantilan kayak lakban, plastik packing, dan produk jualan aku itu disimpannya di pojokan di samping konmari, jadi walaupun berantakan tuh nggak terlalu kelihatan banget dari luar ya, aku umpetin gitu. Makanya aku tuh kepengen banget nyari kontrakan 2 kamar, biar 1 kamar untuk kamar utama, kamar tidur, dan kamar yang kedua bisa dijadiin musola atau sekalian untuk nyimpen barang yang random kayak tadi ya teman-teman, biar barang-barang yang kayak gitu nggak disimpan di ruang tamu dan tetap kelihatan rapi. Dan aku juga udah kepengen banget milah-milah bajunya Arsi karena udah banyak banget, terus sampai lemarinya tuh nggak bisa ditutup teman-teman karena saking banyaknya. Tapi sebenarnya itu bajunya tuh ada yang waktu masih bayi, terus ada yang udah kekecilan gitu, tapi aku belum keluarin dari lemari karena ya itu nantinya bingung gitu mau nyimpen bajunya di mana. Kalau dibuang juga sayang ya, karena kan bajunya tuh masih bagus, masih layak banget dipakai. Nanti kan bisa tuh dipakai untuk adiknya Arsi kalau adiknya perempuan lagi. Oh ya, aku jadi pengen cerita sedikit nih teman-teman. Jadi sebenarnya Pak suami tuh udah kepengen banget punya anak lagi, anak kedua ya. Karena Arsi kan sekarang udah umur 3 tahun, udah waktu yang pas untuk punya adik biar umur adik kakak tuh nggak terlalu jauh. Dan sekarang Pak suami tuh umurnya 30 tahun, yang badannya tuh masih sehat, masih fit, masih kuat lah gitu ya, bisa insya Allah menghidupi 2 anak. Takutnya nanti udah umur 40 atau 50 ke atas, anak masih kecil-kecil tapi badan tuh udah nggak kuat dipakai kerja, nggak kayak dulu lagi. Jadi Pak suami mikirnya tuh udah jauh banget ke depan ya, tapi akunya sih yang belum siap. Kalau aku tuh pengen punya anak keduanya nanti setelah Arsi masuk TK umur 4 atau 5 tahunan dan bisa mandiri, minimal dia bisa makan atau mandi sendiri gitu. Jadi akunya nggak terlalu capek dan kerepotan banget ngurus bayinya. Soalnya kan di sini aku tuh ngedeketin mertua dan aku tuh nggak mau ngerepotin mertua ya pengennya sih mandiri gitu, apa-apa berdua sama Pak suami. Kalau untuk masalah ekonomi, masalah rezeki, aku yakin pasti Allah tuh nggak tidur ya teman-teman. Rezeki anak, rezeki istri itu pasti ada melalui perantara suami. Jadi aku berdoanya minta yang terbaik aja sama Allah, gimana qadar aja. Kalaupun memang harus punya anak sekarang, ya aku berdoanya semoga aku bisa dikuatin mentalnya, fisiknya juga mengurus 2 bocil. Udah deh segitu aja ceritanya. Makasih ya teman-teman udah denger cerita aku. Oke nih, balik lagi ke videonya. Tadi tuh aku lagi sapu-sapuin teras karena ngeres banget. Nah ini untuk kotorannya selalu aku buang di tanah kosong samping kontrakan aku. Selanjutnya aku mau ngelap-ngelapin perabotan di rumah. Ya nggak banyak sih, ini tuh cuman mau ngelapin magicom, ngelapin rak, ngelapin lemari, dan kulkas juga. Walaupun perabotannya nggak banyak, tapi kalau nggak diniatin ngelap-ngelapin pasti nggak akan terlaksana ya. Jadi harus benar-benar diniatin banget. Entah ada angin dari mana, tiba-tiba hari ini aku tuh berasa pengen rajin banget di dalam rumah teman-teman. Ngisi kesibukan aja sih, karena kalau nggak beres-beres mau ngapain lagi ya. Kalau nggak main HP, rebahan, nonton TV, upin-ipin lagi, bosan banget kan. Terus kalau nggak dipakai gerak juga badan tuh kayak berasa pegel-pegel.
Jadi aku mau cari kesibukan aja deh di dalam rumah, beres-beres sekalian bikin vlog. Kalau teman-teman lagi ada kesibukan apa nih di rumah? Mungkin ada yang lagi sibuk sama cuciannya, setrikaannya, atau ngurusin anak-anak macem-macem ya. Oh iya, hari ini aku tuh masaknya mau sore-sorean aja sambil nunggu Pak suami pulang kerja. Biasanya Pak suami pulang kerja tuh sore atau enggak maghrib. Nah itu kan suka mau makan. Nah jadi nanti lauknya tuh masih hangat gitu. Pagi tadi aku tuh nggak masak karena masih ada sisaan sayur santan yang masakan kemarin. Karena kemarin aku masaknya kebanyakan, jadi diangetin lagi untuk sarapan tadi pagi. Dan katanya Pak suami tuh nggak mau bakal nasi, nanti aja makan di rumah. Ya udah deh, jadi aku masaknya sore-sorean aja. Belum kepikiran sih mau masak apa, tapi tadi pas ngecek-ngecek di kulkas ternyata aku punya pindang. Nah takutnya kelamaan disimpan di kulkas karena kan nanti aku mau tinggalin rumah selama 2 hari ya, mau main ke rumah ibu. Jadi pindangnya mau aku masak aja. Tontonan aku setiap hari itu Upin Ipin terus nih teman-teman. Pokoknya MNC TV nggak pernah diganti-ganti ya sampai acara Upin Ipinnya habis. Ya udah ini terus. Karena Arsi tuh lebih suka nonton Upin Ipin dibandingkan kartun yang lain. Kalau aku sih sampai bosen sih nontonnya. Kalau Arsi tuh sampai hafal bagian cerita Upin Ipin. Sampai kadang suka dipraktekin juga. Udah selesai ngelap-ngelapin perabotan, selanjutnya aku mau mandiin Arsi karena ini udah siang ya, udah jam 2-an. Nah takutnya nanti air keburu dingin lagi, jadi aku cepet-cepet mandiin Arsinya. Sekarang Arsi tuh udah nggak mau lagi dimandiin sama papahnya, nggak tahu kenapa juga. Jadi kalau misalnya aku lagi riweh nih ya, terus harus mandi sama papahnya, dia tuh suka langsung nangis kejer, bener-bener kayak berontak gitu loh teman-teman. Nah jadi ya udah sama aku lagi gitu, terpaksa pekerjaan rumahnya aku tinggalin dulu, aku mandiin dulu Arsi. Tapi alhamdulillahnya Arsi tuh masih mau disuapi sama papahnya, jadi bisa gantian gitu. Kalau aku lagi riweh, gantian disuapin sama papahnya dulu. Maaf banget ya teman-teman kalau dari tadi kedengeran suara Arsi lagi main. Ini tuh aku ngerekordnya sambil nemenin Arsi main. Nah selanjutnya ini aku mau ngelipetin jemuran yang tadi pagi. Alhamdulillah udah pada kering semua karena cuaca di luar tuh panas banget, jadi pasti pada kering. Yang biasanya jemuran pagi-pagi aku nggak langsung lipetin karena pasti malas banget. Tapi hari ini aku tuh bener-bener pengen beresin semua pekerjaan rumah karena kan besok mau ditinggal ya. Besok aku mau pergi ke rumah ibu. Jadi biar nanti pas aku pulang dari rumah ibu tuh nggak disambut sama jemuran yang numpuk. Jadi aku mau beresin sekarang. Tapi untuk setrikaannya mungkin nanti aja deh disetrikanya. Soalnya cuman bajunya Pak suami aja dan itu juga masih sedikit banget bajunya. Oke, sekarang aku mau berkegiatan di dapur. Karena sekarang udah sore, udah sekitar jam 4:30 dan katanya Pak suami udah mau OTW pulang. Jadi langsung aja deh aku mau cepet-cepet masak biar pas Pak suami udah nyampe rumah langsung makan. Tapi sebelum mulai masak aku mau beresin dulu cucian piring aku yang dari siang. Karena tadi siang kan aku fokus dulu beres-beresin kamar, beresin teras, jemuran. Jadi bagian depan dulu yang dirapihin, udah gitu baru deh ngerapihin bagian belakang. Jadi satu-satu ya. Ya begitu aja deh kegiatan aku setiap harinya, selalu sama. Kalau nggak masak-masak, beres-beres, cuci piring gitu aja terus setiap harinya ya. Aku sih berharapnya semoga teman-teman nggak pernah bosan nonton vlog aku, dan semoga aja vlog aku ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman beres-beres di rumah ya. Karena kadang-kadang aku juga suka mager beres-beres, tapi setelah nonton vlog ibu rumah tangga yang lagi beres-beres tuh berasa disemangatin banget gitu. Sore ini aku mau masak pindang cili padi. Tadi pindangnya udah aku goreng dulu. Gorengnya nggak terlalu lama sih, cuman sebentar aja. Nah udah gitu aku mau kupas-kupasin pete. Nah ini petenya aku cuma beli 1 papan aja ya teman-teman, karena ternyata pete tuh masih jarang dan masih mahal harganya. Mungkin belum musim kali ya. 1 papan tuh ada yang harganya 10.000, 7.000, ada juga yang 5.000. Tapi aku beli yang 5.000 aja.
Jadi petenya tuh nggak terlalu bagus dan ukurannya kecil-kecil banget. Biarin deh, yang penting mah ada rasa pete-petenya lah ya. Nah, tadi aku tumis bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai domba. Udah gitu tadi aku tambahin air asam jawa dan pete. Udah gitu masukin deh pindangnya. Udah selesai.